menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan sedangkan ia patut menyangka bahwa berita itu bohong, dikenai sanksi pidana selama 3 tahun penjara. Menyiarkan kabar yang tidak pasti sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran, dikenai sanksi pidana selama 2 tahun penjara. Pada UU ITE sendiri, ada 3 jenis konten yang dapat dikenai sanksi pidana penjara yang didasarkan pada pasal di dalam undang-undang ini. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa orang-orang yang dominan menjadi korban dari berita bohong ini yaitu public figure dan politisi karena pencemaran nama baik. Untuk delik pencemaran nama baik sendiri diatur pada pasal 27 ayat 3 UU ITE. Adapun sanksi lainnya yang berlaku khusus di kalangan PNS, yakni dalam konteks penyebaran konten hoaks dengan muatan ujaran kebencian. Jenis sanksinya yaitu hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin berat seperti diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kita bisa lihat jenis sanksi disiplin ASN. Sanksi disiplin ringan ada 3 jenis dengan dasar hukum pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan sanksi disiplin berat ada 5 jenis. Dapat dilihat pula kategori pelanggaran yang dapat dikenai pada ASN dalam hal penyebaran hoaks yang dipaparkan pada 6 aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin ASN yang bisa diakses melalui situs web rilis nomor 006-rilis-bkn-v-2018. Sehingga beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu, yang pertama, meskipun di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoaks, namun di beberapa undang-undang terhadap berita bohong tersebut telah dimuat pasal-pasal yang menjerat para pelaku tindak penyebaran berita bohong. Yang kedua, resiko dalam menyebarkan berita bohong sangatlah tinggi, baik bagi pelaku yang menyebarkan berita maupun bagi korban yang menjadi sasaran dari berita bohong tersebut. Maka alangkah lebih baiknya kita sebagai masyarakat harus lebih tanggap dalam memahami suatu berita dengan memastikan sumber yang valid agar tidak timbul suatu opini yang memunculkan keonaran di tengah-tengah masyarakat sehingga muncul konflik antara satu dengan yang lainnya dan merugikan salah satu pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Yang ketiga, di masa pandemi ini penggunaan media sosial semakin meningkat karena seluruh kegiatan yang